Dalam BPUPK terdapat dua badan, yaitu Badan Perundingan atau Badan Persidangan dan Kantor Tata Usaha atau Sekretariat. Ketua BPUPK adalah Rajiman Wadiningrat. Wakil Ketua BPUPK adalah Yesi Bangseo, Yoseo, dan Raden Panji Soeroso. BPUPK melaksanakan 2 kali sidang, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara, dan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Terdapat 3 pokok bahasa dalam sidang BPUPK berkenaan dengan dasar negara, yaitu apakah Indonesia akan dijadikan sebagai negara kesatuan atau negara federal atau negara perserikatan, masalah hubungan agama dan negara, apakah negara akan menjadi republik atau kerajaan. Dalam sidang BPUPKI ada beberapa tokoh yang menyampaikan ide tentang dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Muhammad Yamin dalam pidatonya menyampaikan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Muhammad Yamin disebutkan membuat konsep tertulis tentang Indonesia Merdeka yang isinya berbeda dengan isi pidatonya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soepomo menyampaikan 5 dasar negara merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Insinyur Soekarno menyampaikan pula 5 dasar bagi negara merdeka, itu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah sidang pertama BPUPK usai, sejumlah anggota BPUPK mengadakan pertemuan untuk membicarakan langkah berikutnya, yang kemudian terbentuk 2 panitia kecil. Panitia pertama beranggotakan 8 orang, panitia kedua beranggotakan 9 orang. Panitia 8 berhasil membuat 9 pokok pikiran yang diusulkan para anggota BPUPK, yaitu 1. Usulan yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. 2. Usulan yang meminta mengenai dasar negara. 3. Usulan yang meminta mengenai soal unifikasi atau federasi. 4. Usulan yang meminta mengenai bentuk negara dan kepala negara. 5. Usulan yang meminta mengenai warga negara. 6. Usulan yang meminta mengenai daerah. 7. Usulan yang meminta mengenai agama dan negara. 8. Usulan yang meminta mengenai pembelaan. 9. Usulan yang meminta mengenai keuangan. Sementara itu, Panitia 9 mengadakan rapat pada tanggal 22 Juni 1945 tentang dasar negara dan berlangsung alot karena terkait relasi agama dan negara, dengan mengacu kepada seluruh masukan para anggota BPUPK, terutama pidato Soekarno yang gamblang menjelaskan dasar negara. Akhirnya disepakatinya rancangan asas atau dasar Indonesia Merdeka yang diberi nama oleh Soekarno sebagai Mukadimah. Muhammad Yamin menyebutnya sebagai Piagam Jakarta. Isi dari Piagam Jakarta adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil keputusan Panitia 9 tersebut kemudian dilaporkan ke hadapan seluruh anggota BPUPK pada tanggal 22 Juni 1945. Karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, BPUPK dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan dibentuklah PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945. PPKI kala itu belum menjalankan tugas karena situasi Indonesia semakin memanas karena kekalahan Jepang. Seiring dengan itu terjadi kekosongan kekuasaan, sehingga situasi tersebut dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang. Dalam sidang inilah peristiwa penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta terjadi. Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh penting di balik ide penghapusan 7 kata tersebut. Kata-kata yang mana yang dihapus? Kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Karena khawatir dengan adanya 7 kata tersebut sehingga berpotensi terjadi perpecahan. Penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Penerapan sila pertama, menjalankan kepercayaan masing-masing dengan sepenuh hati, menghormati dan menghargai agama yang lain, tidak memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Penerapan sila kedua, setiap orang memiliki hak yang sama, menjalankan norma sosial budaya yang berlaku, membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Penerapan sila ketiga, mencintai produk dalam negeri, tidak membeda-bedakan teman, menjaga ketertiban. Penerapan sila keempat, mengikuti musyawarah, menghargai keputusan dalam musyawarah, bebas mengeluarkan pendapat. Penerapan sila kelima, melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang, membantu teman yang kesulitan, tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan gender, suku, ras, atau apapun. Dinamika dalam perumusan Pancasila juga terjadi karena adanya perbedaan pendapat tentang rumusan Pancasila. Namun melalui musyawarah dan mufakat, akhirnya Pancasila dapat dirumuskan dalam bentuk yang kita kenal sekarang. Dinamika dalam pengesahan Pancasila terjadi karena adanya perbedaan tentang pendapat waktu pengesahan Pancasila. Namun, akhirnya Pancasila dapat disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Kedudukan Pancasila. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Sebagai pandangan hidup, Pancasila merupakan cara pandang dan cara hidup bagi bangsa Indonesia. Sebagai ideologi bernegara, Pancasila merupakan gagasan besar yang menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.